Kita balik lagi dan untuk di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi ya, yaitu studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan. Nah, di sini untuk materinya disusun oleh Bapak Abdul Halim Mansor, Eskom Memkom, salah satu dosen di Pelita Bangsa di jurusan Teknik Informatika. Oke? Dan berikut adalah referensinya. Di sini ada Connolly Thomas, lalu yang kedua juga adalah Laure Rives, Margi Rose, Meren, dan selanjutnya. Lalu ketiga ada Jose Sila, Res Usana, Implementing SQL Data Warehouse ya, 2017. Lalu keempat ada Abdul Qadir. Nah, di sini konsep dan tuntunan praktis basis data tahun 2003, CV Andi Offset. Lalu yang kelima ada Fat Hansyah, basis data informatika cetakan pertama tahun 1999. Lalu ada yang terakhir ya, Andri Baibul Tusni tentang analisis dan perancangan data warehouse, perpustakaan atau studi kasus, perpustakaan Bina Dharma Palembang, Seminar Nasional Informatika 2015. Ini kita langsung aja ke materinya. Nah, di sini ada sebuah gambaran ya. Di sini ada data warehouse ya. Di sini meliputi kontaks, order, payment, dan juga produk. Nah, lalu dari mana sumber data yang begitu besar ya? Karena ini kan data warehouse ya. Nah, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah database perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data peminjaman dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Nah, lalu yang kedua ada metode perancangan. Metodologi perancangan data warehouse yang digunakan dalam studi kasus ini menggunakan metode 9-step methodology atau Kimball tahun 2002. Dalam metode ini terdapat 9 langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu yang pertama ada choosing the process, yang kedua lalu ada choosing the grain, lalu yang ketiga ada identifying and confirming the dimension, lalu yang keempat ada choosing the fact, lalu yang kelima ada storing pre-calculation in the fact table. Dan keenam ada rounding out the dimension table. Lalu yang ketujuh ada choosing the duration of database. Lalu yang kedelapan ada tracking slowly changing dimension. Dan yang terakhir ada deciding the query priorities and the query models. Nah, untuk perancangan data warehouse, yang pertama ada memilih proses atau choosing the process. Proses bisnis yang terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma meliputi yang pertama ada penyerahan bebas pustaka, lalu ada pembelian buku, ada pendaftaran anggota, lalu ada peminjaman buku, dan yang terakhir ada pengembalian buku. Nah, selanjutnya yaitu memilih grain atau choosing the grain. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grain ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse. Berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan, grain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Lalu memilih grain, ini sama ya. Nah, yang ini selanjutnya mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi atau identifying and confirming the dimension. Langkah ketiga dalam perancangan data warehouse yaitu identifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat, meliputi pertama ada dimensi mahasiswa atau tabel mahasiswa ya, dimensi dosen, dimensi buku, dimensi waktu. Lalu memilih fakta atau choosing the fact. Langkah berikutnya adalah memilih fact table berdasarkan pemilihan grain sebelumnya. Tabel fakta yang didapat dari analisis terdiri fakta peminjaman dan fakta pengembalian.
Rancangan fact table yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku. Gambar fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Nah, ini adalah dari perancangan data warehouse ya. Tabel-tabelnya di sini ada dimensi anggota. Ini tadi dari ID anggota, nama, status, lalu ada dimensi waktu. Di sini ada ID waktu, lalu ada hari, kapan hari dipinjam, dikembalikan dan sebagainya. Minggu, ada bulan, ada tahun. Nah, di sini ada tabel fact peminjaman, ID waktu, ID anggota, ID buku, jumlah peminjaman. Lalu di bawahnya ada dimensi buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, ISBN. Lalu di sebelah kanan kirinya nih, nah di sebelah kiri ya dulu ya. Di sebelah kiri ini ada dimensi kategori, yaitu ID kategori dan juga nama kategori. Lalu di sebelah kanan ada dua, dimensi penerbit, ID penerbit, nama penerbit. Lalu selanjutnya ada dimensi pengarang, ID pengarang, dan juga nama pengarang. Nah, oh iya, ini untuk ini data pengembalian. Kalau sebelumnya kan ini peminjaman. Nah, ini ada pengembalian. Kurang lebih sama sih, hanya pembedanya di sini aja. Dia table pengembalian, data-data pengembalian ada di sini semua. Dengan parameternya sama sih, kayak waktu, anggota, kategori nih, dimensi buku, penerbit, pengarang, sama nih. Oke, selanjutnya adalah menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta atau storing pre-calculation in the fact table. Agregasi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan waktu atau hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan agregasi fakta pengembalian buku adalah total pengembalian berdasarkan waktu atau hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, melengkapi tabel dimensi atau rounding out the dimension table. Tabel dimensi beserta atributnya dalam penelitian ini meliputi, nah ini tabel 1 dimensi buku ya. Ada ID buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, ISBN. Nah, ini tipenya ya dan juga panjang karakternya. Untuk ID buku ini dia tipenya varchar dengan panjang 10. Lalu ID kategori dengan tipe varchar juga ya. Panjangnya juga 10. ID pengarang varchar juga 10. ID penerbit juga sama. Nah, untuk judul ini lebih panjang ya. Tipenya sama varchar, cuman dia ada 100 karakter lebih ya. Lalu tahun varchar ada 4. ISBN varchar juga. Dan ini 30. Ini sebenarnya bisa diganti. Tahun itu bisa pakai date ya. Atau kalau mau lebih presisi itu kita pakai timestamp. Karena di timestamp itu kalau seperti di MySQL itu kurang lebih ada waktu, jam, ada tahun, bulan, hari juga ya ada ya. Ya pasti kalau misalnya kalian mau ngambil tahun aja, sebenarnya bisanya pakai date aja, atau mau jam aja bisa pakai time, atau mau ya date itu nanti bisa juga. Munculnya hari, bulan, dan juga tahun gitu. Dan seharusnya kalau ini sih lebih prefernya kita pakai harusnya date ya. Dan lainnya sih nanti dia otomatis, nggak harus diisi. Nah, untuk keterangannya ini nomor identitas buku, lalu yang kedua ada nomor identitas kategori, yang ketiga ada nomor identitas pengarang, keempat ada nomor identitas penerbit, judul buku, tahun terbit, nomor ISBN. Nah, ini selanjutnya ada tabel 2, dimensi kategori. Di sini ada ID kategori, lalu ada nama kategori, dan untuk tipenya varchar dan panjangnya 10. Untuk nama kategorinya lebih panjang ya, tapi tipenya sama juga, panjangnya 30, tipe varchar. Untuk keterangannya di sini untuk ID kategori, nomor identitas kategori,
Lalu untuk nama kategori ini, kategori buku atau ilmu komputer, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu ada yang ketiga, tabel 3 ya. Dimensi pengarang, ID pengarang varchar 10, nama pengarang varchar 40. Dan keterangannya ini untuk nomor identitas pengarang dan ini nama pengarang buku. Ini sama juga ya, ID penerbit varchar 10, nomor identitas penerbit, nama penerbit varchar 40, nama pengarang buku. Lalu tabel 5, dimensi anggota, ID anggota varchar 10, nomor identitas anggota, status varchar 10, dosen atau mahasiswa. Nah, di sini dimensi waktu. Di sini kalau kita lihat ID waktu varchar 10, identitas waktu ya, hari. Nah, ini tipenya date. Sebenarnya nanti kalau muncul di database itu kurang lebih dia nggak hanya hari aja ya. Ini meliputi hari, bulan, dan juga tanggal. Kalau minggu sih nggak muncul. Cuman hari, tanggal, tahun. Dan untuk munculnya itu dia tipikalnya hanya angka ya. Nggak misalkan hari ya tanggal 1, bulan 1, tahun 2002, misalkan gitu, 2023 gitu. Tanggal peminjaman minggu varchar 10, bulan varchar 10 bulanan, tahun varchar 10 ya tahunan. Nanti kalau untuk tabel dimensi waktu ini sebenarnya bisa kita apa sih namanya ya, lebih persingkat ya, dibanding harus kita jabarkan seperti ini. Kita bisa pakai langsung yang tadi itu, timestamp untuk identitas waktunya, karena itu udah meliputi banyak waktu, termasuk bahkan detiknya pun ada. Lalu ada pemilihan durasi database atau choosing the duration of database. Dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini, durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini nanti adalah data 3 tahun terakhir. Oke, kesimpulannya dari materi yang tadi adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dalam menyimpan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Oke, mungkin itu aja ya materi-materi tentang data warehouse. Dan mungkin itu aja ya videonya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.